Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bu Kristi dan teman-teman. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu problem posing. Di tim kami ada saya sendiri, Dewa Gustav Ferdian, Agustina Alma Andiana, Bella Sofren Tatu Peket, Siravita Yunda, dan Kamaria. Berikut penjelasan dari problem posing. Selanjutnya, pengertian problem posing. Model problem posing adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat permasalahan atau soal sendiri dan menjawab dengan baik secara individu maupun kelompok menurut Inhar 2016. Problem posing berarti pengajuan masalah yang meminta siswa untuk membuat soal atau masalah berdasarkan informasi yang diberikan. Model pembelajaran problem posing menekankan pada aktivitas siswa untuk melakukan penyelidikan pemecahan suatu permasalahan berupa soal yang diberikan atau meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada muatan pelajaran matematika. Selain itu, model menekankan kemampuan membuat soal sendiri dan menyelesaikannya. Dalam problem posing, siswa tidak hanya diminta untuk membuat soal atau mengajukan suatu pertanyaan, tetapi mencari penyelesaiannya. Menurut Soimin Arif 2013, penyelesaian dari soal yang mereka buat bisa dikerjakan sendiri, meminta tolong teman, atau dikerjakan secara berkelompok. Model ini melatih peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, percaya diri, kolaboratif, dan komunikatif. Model problem posing memiliki tujuan dan manfaat untuk mendorong siswa lebih banyak membaca materi pelajaran, memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami materi pelajaran, dan membentuk siswa bersikap kritis dan kreatif, menurut Martiani dan Racimiati 2016. Selanjutnya ada karakteristik problem posing. Yang pertama, bentuk pendekatan yang menekankan pada perumusan soal. Kedua, menerapkan pola pikir matematis sehingga menuntut siswa mengajukan masalah, membuat model-model dari masalah-masalah tersebut, dan menemukan solusi. Dan yang ketiga, model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Selanjutnya ada 3 bentuk aktivitas kognitif matematika problem posing. Silver dan Chai memberikan istilah pengajuan soal atau problem posing diaplikasikan pada 3 bentuk aktivitas kognitif matematika yang berbeda, yaitu yang pertama pengajuan pre-solusi atau pre-solution posing, yaitu seorang siswa membuat soal dari situasi yang diadakan. Yang kedua, pengajuan di dalam solusi atau within solution posing, yaitu seorang siswa merumuskan ulang soal seperti yang telah diselesaikan. Dan yang ketiga, pengajuan setelah solusi atau post-solution posing, yaitu seorang siswa memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal baru. Menurut Stoyanova dan Ellerton dalam Bonoto 2013, masalah problem posing apabila ditinjau dari situasi atau kondisinya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, free atau bebas. Situasi masalah problem posing yang bebas adalah situasi yang terbuka dan tidak terbatas. Siswa dapat mengajukan masalah yang sukar atau mudah selama masalah tersebut tidak menyimpang dari matematika dan masih memiliki solusi. Situasi ini memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk melakukan problem posing. Yang kedua, semi-terstruktur. Situasi yang masih terbuka tetapi memiliki sedikit batasan atau diberikan beberapa keterangan atau komponen yang dapat mengarahkan ke bentuk pengajuan atau masalah yang diajukan siswa. Ketiga, terstruktur. Situasi yang tertutup dan terbatas. Siswa dalam mengajukan masalah perlu memperhatikan semua keterangan atau komponen yang ada dan mempergunakannya dalam merumuskan ulang permasalahan baru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan problem posing. Untuk kelebihannya, yang pertama, kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut keaktifan siswa. Kedua, minat siswa dalam pembelajaran matematika lebih besar dan siswa lebih mudah memahami soal karena dibuat sendiri. Yang ketiga, semua siswa terpacu untuk terlibat secara aktif
dalam membuat soal. Keempat, dengan membuat soal dapat menimbulkan dampak terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kelima, merangsang siswa untuk memunculkan ide yang kreatif. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, persiapan guru lebih karena menyiapkan informasi apa yang dapat disampaikan. Kedua, waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal dan menyelesaikannya sehingga materi yang disampaikan lebih sedikit. Yang ketiga, tidak bisa digunakan di kelas rendah. Materi bangun ruang. Potensi dasar 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya. 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Indikator 3.7.1 peserta didik dapat menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. 4.7.1 peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan volumenya. Tujuan pembelajaran 3.7.1.1 setelah mendengarkan penjelasan guru peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya dengan tepat. 4.7.1 setelah melakukan diskusi, kelompok peserta didik mampu menunjukkan jenis bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas dan volumenya dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, tahap menerima, yaitu guru memperkenalkan materi tentang kubus dan balok kepada peserta didik, termasuk pengertian, sifat-sifat, dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. B. Tahap hipotesis. Yang pertama, siswa diberikan tugas untuk membentuk kelompok kecil. Kedua, guru memberikan suatu informasi kepada siswa agar siswa dapat menyusun pertanyaan berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kubus dan balok, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, setelah kelompok selesai merumuskan pertanyaan-pertanyaan, mereka mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada seluruh kelas. Selanjutnya, eksplorasi. Seluruh kelas bersama-sama mencari jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditukarkan antar kelompok. Kelompok dapat berdiskusi dan melakukan penelitian tambahan jika diperlukan. Setelah mencari jawaban, siswa diminta untuk mencari contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan konsep kubus dan balok. Mereka dapat menggambar atau mengambil gambar sebagai ilustrasi. Selanjutnya, keterkaitan. Setiap kelompok mempresentasikan contoh nyata yang mereka temukan dan menjelaskan bagaimana konsep kubus dan balok diterapkan dalam contoh tersebut. Diskusi kelas dilakukan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang konsep kubus dan balok serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyimpulkan pembelajaran dengan merangkum konsep-konsep yang telah dipelajari dan memastikan bahwa setiap siswa memahaminya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.